Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakir di sini. Pada video kali ini kita akan ngebahas sebuah mic. Dan mic-nya sendiri udah berada di depan gua dan ini dari Tron Max. Udah lama juga ya nggak bahas Tron Max. Terakhir itu M-Drill One Pro. Salah satu mic yang gua rekomendasiin di tahun 2020. Walaupun tahun 2021 itu juga masih worth it sih. Dan kali ini gue dikasih kesempatan untuk nge-review mic Tron Max termurahnya yang nggak sampai 500 ribuan. Yuk, kita langsung mulai aja. Let's go. So, jadi ini yang akan kita bahas yaitu Tron Max M8 Pulse. Kedepannya mungkin gue nyebutnya Tron Max Pulse aja ya, karena lebih enak didengar. Oke, untuk harganya sendiri, mic ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau menurut gue, di Rp459.000. Dan di sini kita tentu saja akan mendapatkan mic-nya, lalu ada tripod, kabel USB Type-C, dan juga kertas-kertas seperti manual book, warranty card, dan juga ada stiker dari Tron Max. Tron Max Pulse memiliki bentuk tabung dengan ukuran yang lumayan kecil. Ya, kita bisa sebut ini mungil lah. Desain dari mic ini juga minimalis, perpaduan warna hitam doff dan grey ini bagus banget. Dan kedua warna ini dipisahkan oleh grill sehingga terlihat tidak terlalu monoton. Dan terdapat logo Tron Max di bagian tengah serta ada lubang kecil yang merupakan mounting untuk tripod. Nah, soal kualitasnya, kecil-kecil cabai rawit nih. Bodinya di bagian warna hitam ini terbuat dari material besi, sedangkan yang abu-abu serta grillnya ini masih dari plastik sih. Tapi secara keseluruhan, udah sangat solid dan kokoh. Dan juga bobot dari mic ini karena kecil ya ini bisa dikatakan cukup ringan ya untuk ukuran sebuah mic. Di bagian dasarnya ini dilengkapi LED berwarna biru dan di sini terdapat port USB Type-C, port jack, volume control dan ada satu tombol di tengah untuk mengganti mode dan juga mute. Iya, ada dua nih. Oke, kita kesampingkan itu dulu karena kita akan bahas tripodnya. Di sini, ini sebenarnya bagus banget ya tripodnya. Apalagi ini udah ada ball headnya. Soal kualitas sih udah bagus banget karena terbuat dari besi juga. Cuman, gua ngelihatnya nggak matching aja ya pas ini dihubungkan ke mic-nya. Kalau digenggam kayak gini sih masih oke lah ya. Cuman pas direntangkan agak kurang estetik atau ya kurang enak dilihat aja sih. Mic ini sih lebih cocok dipakai ke stand mic atau arm stand dan ini pun menurut gua pribadi. Oke, soal fiturnya sekarang. Tron Max Pulse ini menggunakan polar pattern cardioid. Terdapat fitur noise cancelling juga pada mic ini dengan cara menekan tombolnya yang ada di tengah. Dan untuk mute itu ditekan juga tapi beberapa detik sampai lampunya berwarna merah. Lalu kita juga bisa monitoringnya di sini secara langsung menggunakan audio jack 3,5 mm dan volumenya bisa kita atur juga pas kita monitoring pada volume control. Dan ya, mungkin kita akan langsung saja tes kualitas suara dari mic Tron Max Pulse ini. Let's go. Alright, sekarang kita tes dulu ya cardioidnya dan di sini di bagian depan kita coba ke bagian samping, jadi ini adalah di bagian samping, lalu ke belakang, ini adalah bagian belakang, dan ini bagian sampingnya lagi, dan ini dia di bagian depan. Cukup bagus ya sebenarnya untuk cardioidnya karena emang fokusnya ke bagian yang lingkaran sini aja. Jadi sebenarnya ini kayak shotgun mic tapi ya emang lebih ke condenser aja sih. Oke, nextnya adalah tes noise cancelling, dan ya ini tinggal tekan sekali aja. Dan ya, sekalian udah denger nih sekarang. Sebenarnya hasilnya sih kecil banget ya. Karena memang kalau mau bagus harus deket banget. Walaupun kurang aja sih. Jadi sebenarnya untuk noise cancellingnya bagus. Cuman harus sedekat ini. Ya ngomong depan mic-nya langsung. Jadi sampai napas-napasnya pun mungkin akan kedengeran ya. Tapi ya kalau misalnya nggak terlalu butuh sih tinggal dimatiin aja. Dan di jarak segini menurut gue juga udah masih oke. Ya, noise cancellingnya bisa dibilang oke tapi nggak terlalu efektif juga sih. Oke, untuk jarak ini di sekitar 5 cm. Kita akan mundur sedikit, langsung aja ya, agak jauhan dikit. Nah, di sini di jarak sekitar 30 cm ya. Satu penggaris dan kita akan mundur dikit lagi. Dan ya, apakah masih masuk atau enggak? Walaupun di headset gue sih masih masuk, cuman sangat bergema ya. Dan ya ini benar-benar di depan mic-nya. Let's go. Nah, sekarang kita coba plosive test. Bring your problems to the wise chief.
The empty flag stood on the tin tray. Petani menanam padi di kebun kita. Bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Nah sekarang kita coba pakai pop filter yang dimana emang gue sangat merekomendasiin pakai pop filter. Karena hasilnya mungkin akan lebih clear aja sih. Bring your problems to the wise chief. The empty flags stood on the tin tray. Petani menanam padi di kebun kita. Bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul-Azim. Oke. We're the stars into love. You know the rule, and so do I. I forgot even what I'm thinking of. You won't get this from any other guy. I just wanna tell you what I'm feeling. But gonna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Yeah. Oke, kalau dari kalian muncul pertanyaan, bisa nggak sih Bang lewat HP menggunakan OTG? Jawabannya adalah bisa dikatakan iya. Kenapa begitu? Bisa, tapi sebenarnya nggak terlalu efektif. Karena pas gue coba, itu tuh hasilnya kecil. Kecilnya itu benar-benar kayak cuman pakai 10%-nya aja. Dan gue sendiri udah nyoba-nyobain apakah ini noise cancellingnya aktif secara otomatis. Tapi pas gue pencet juga hasilnya sama aja. Gue coba naikin volume yang sebenarnya nggak berpengaruh juga. Tapi ya hasilnya nggak ada bedanya. Jadinya gue nggak ngambil kesimpulan bahwa emang bisa nih pakai OTG. Tapi nggak efektif sih. Dan bagi gue sendiri sih nggak terlalu masalah ya. Walaupun karena gue lagi pakai HP. Tapi ini gue langsung rekam di Audacity. Tapi nanti tinggal gue synchronize aja di Adobe Premiere. Jadi nggak terlalu masalah juga sih. Kalau soal mau bikin konten kayak gini, menggunakan Max Tronmax M8 Pulse. Dan mungkin segitu aja ya untuk review dari Tronmax M8 Pulse. Coba kalian tuliskan pendapat kalian ya mengenai mic yang satu ini langsung aja di kolom komentar. Dari gue sendiri, ini sih gue bisa rekomendasikan ya kepada kalian yang nyari mic di bawah harga 500 ribuan dan kualitas suaranya pun masih oke untuk kegiatan gaming dan juga streaming tentunya. Dan ya, sebenarnya kualitas suaranya juga oke banget ya. Walaupun untuk yang noise reduction-nya itu nggak terlalu oke sih menurut gue. Tapi cardio weight-nya pun karena emang terfokusnya ke bagian sini aja, menurut gue masih oke banget. Jadi ya, untuk gaming dan streaming sangat recommended. Untuk kegiatan lain mungkin harus dipikirin lagi sih. Tapi ya, untuk gaming dan streaming aman. So itu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau menyampaikan yang kurang, langsung aja kalian koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi
di video berikutnya.